pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Papa Mama. Selamat pagi kakak-kakak. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Tapi ketika selamat pagi Papa Mama, adik-adik bisa peluk Papa dan Mama di rumah ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Papa Mama. Selamat pagi kakak-kakak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Pastinya kakak-kakak juga puji Tuhan di sini juga sehat-sehat semua. Nah, kita pada hari ini memasuki Minggu Paskah yang ke-5. Nah, sebelum memulai mendengarkan firman pada minggu hari ini, kita mau ngapain nih kak? Kita mau pujian dulu dong biar lebih semangat. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Oke, yuk berdiri, kita bersemangat, bergerak dan bernyanyi bersama. Lagu pertama kita yaitu adalah Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Siap semua ya? Siap. 1, 2, 3. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, adik-adik sudah bisa semua? Sudah. Ayo kita ulangi sekali lagi ya, lebih keras. Lebih semangat ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, setelah kita menyanyikan lagu pertama, kita mau tepuk cinta dulu ya. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cuk cuk ma. Ayo Oke. berikan semua ciuman kalian ke Papa dan Mama atau kakak dan adik di rumah. Sekali lagi ya. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cuk cuk ma. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Lagu yang apa? kedua apa ya? Yaitu ikut. Yesus. Sudah siap semua? Sudah. Ayo kita lebih 1, bersemangat. 2, 3. Yesus itulah keputusanku, menjadi muridnya yang selalu setia, mewartakan kabar sukacitanya kepada semua bangsa di dunia. Kesusahan pastikan ku alami, rintangan pun pastikan ku jumpai. Namun tak pernah ku berputus asa, maju terus bersama Yesus. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Lebih keras. Ikut Yesus itulah keputusanku, menjadi muridnya yang selalu setia, mewartakan kabar sukacitanya kepada semua bangsa di dunia. Kesusahan pastikan ku alami, rintangan pun pastikan ku jumpai. Namun tak pernah ku berputus asa, maju terus bersama Yesus. Maju
sudah semangat, sudah panas semua di rumah? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sudah siap. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita memejamkan mata kita taruh tangan kita di depan dada dan juga menutup mata. Kita siapkan hati kita untuk pujian terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Karena Engkau telah telah memberkati kami dan menjaga kami selama kami beristirahat tadi malam. Terima kasih pula ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan masih memperbolehkan kami mengikuti sekolah minggu melalui online. Sekarang ya Tuhan, bukalah hati kami, telinga kami, dan juga curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan ya Tuhan, bantulah kami untuk dapat menemukan jalan yang benar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Kak Aurel. Terima kasih juga Kak Stefani. Nah, sekarang kita sudah pujian, kita sudah berdoa bersama. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman. Dibawakan sama siapa ya Kak ya? Siapa ya? Sama Yaitu Kak Linda. Oke adik-adik, jumpa lagi. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, adik-adik siapkan kitab sucinya di rumah masing-masing ya. Oke? Kakak tunggu kalau sudah disiapkan. Nah, kita mau belajar dari Minggu Paskah yang kelima ini. Bacaan Injil kita diambil dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik bisa mempause video ini lebih dulu dan membacanya bersama dengan papa mama di rumah, atau adik-adik nanti bisa membaca ulang setelah kakak menceritakan dengan singkat Injil bacaan hari ini. Sudah siap? Oke. Nah, bacaannya ini bercerita ya, cerita Injil pada hari ini itu terjadi pada malam perjamuan terakhir. Adik-adik ingat pada malam perjamuan terakhir apa yang dilakukan Yesus?
Ya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Jadi suasananya adalah suasana perpisahan. Ya, suasana perpisahan sehingga murid-murid pada saat itu mereka merasa takut, gelisah, sehingga ayat pertama dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus mau memberikan penghiburan kepada murid-muridnya karena waktunya akan tiba. Lalu kemudian setelah itu Tuhan Yesus berkata apa? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi adik-adik dan juga bagi kakak. Tuhan Yesus akan pergi dan akan kembali untuk membawa kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Ada yang tahu di mana rumah Bapa? Ya, rumah Bapa adalah di surga. Betul sekali. Di mana di surga ada sukacita, kedamaian, semua malaikat-malaikat berkumpul di situ semuanya. Jadi ada sukacita yang luar biasa. Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus berkata bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, lalu kemudian Tuhan Yesus juga berkata apa? Kemana aku pergi, kamu juga akan jalan ke situ. Kemudian Rasul Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus. Rasul Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Lalu bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ? Lalu jawab Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, dengan jelas mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan. Jadi Tuhan Yesus bukan pemandu jalan yang memberikan arahan jalan kita harus kemana, tapi Tuhan Yesus sendiri adalah jalannya. Nah, kalau adik-adik, pernahkah adik-adik mencari alamat? Lalu kemudian adik-adik susah menemukan alamat itu, kemudian adik-adik menggunakan Google Maps. Nah, tentu saja Google Maps bisa salah. Tapi di sini Injil hari ini mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu kemudian murid yang lain, yaitu Filipus, bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian apa jawab Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, maka ia telah melihat Bapa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi karya Yesus adalah karya Bapa, yaitu menyelamatkan kita manusia. Lalu kemudian peristiwa selanjutnya yang terakhir, Tuhan Yesus juga berpesan bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Pekerjaan apa ya adik-adik yang telah Tuhan Yesus lakukan? Pekerjaan tindakan kasih. Banyak sekali adik-adik kasih yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik bacaan singkat, cerita singkat untuk Injil kita pada hari ini. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan cerita singkat dari bacaan Injil hari ini, maka sekarang kita mau belajar apa ya yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita pada Minggu Paskah yang kelima ini. Nah, adik-adik, kakak mencoba untuk menggali apa ya pesan Tuhan Yesus untuk kita pada Minggu Paskah yang kelima ini. Nah, kakak menemukan ada 3 yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, 3 pesan. Yang pertama adalah hari ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya dan ajaran-ajarannya. Ajaran Tuhan Yesus itu apa? Ajaran kasih, saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani. Ada banyak sekali. Sebagai contoh, kakak beri contoh untuk tindakan kasih saling melayani di dalam keluarga. Nah, adik-adik siapa di rumah yang punya adik?
Nah, kalau adik-adik punya di rumah, ketika mama mungkin sedang sibuk membersihkan rumah, adik-adik dapat membantu mama melayani adik. Jadi adik-adik bisa menjaga adik-adik yang di rumah. Lalu kemudian adik-adik juga bisa membantu mama untuk merapikan tempat tidur kalian masing-masing di rumah. Itu salah satu tindakan kasih juga yang dapat kalian lakukan kepada orang tua kalian. Lalu kemudian kalau di sekolah tindakan kasihnya apa ya? Contoh nih, misalkan ada teman kalian yang sakit, ya, kemudian kalian meminjamkan catatan kalian untuk teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran. Nah, itu juga salah satu tindakan kasih yang dapat kalian lakukan di lingkup sekolah. Ada banyak sekali adik-adik tindakan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Itu pesan pertama. Lalu pesan yang kedua, yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus pada Minggu Paskah yang kelima ini, Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Satu-satunya berarti tidak ada pilihan. Jadi bukan salah satu ya, tapi satu-satunya jalan kebenaran. Kalau Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran, jadi hidup kita juga harus dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu seperti apa? Contohnya seperti kita berkata jujur, kita bertindak yang jujur. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan, ya kita berani untuk mengakui kesalahan itu dan meminta maaf. Lalu kemudian supaya kita dapat mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran, kita dapat setia ya melalui doa-doa pribadi kita dengan rajin membaca kitab suci sehingga kita dapat semakin mengenal Yesus. Seperti Tuhan Yesus kan juga taat dan patuh pada Bapa, pada kehendak Bapa. Maka dengan setia pada doa-doa pribadi dan membaca kitab suci, itu dapat menuntun kita semakin mengenal Yesus dan kita selalu mohon pimpinan Roh Kudus untuk berada di jalan kebenaran itu. Lalu kemudian pesan yang ketiga yang mau Tuhan Yesus sampaikan adalah jangan gelisah. Jangan gelisah, jangan takut. Nah, adik-adik sepertinya cocok ya dengan keadaan kita saat ini ya, yang mungkin kita dengan segala keterbatasan kita, yang kita menghadapi situasi-situasi yang sulit pada saat ini dengan aneka masalah, tantangan, rintangan, bencana yang kita hadapi saat ini ya, seperti yang adik-adik ketahui. Nah, kita yakin dan percaya bahwa kita dalam keadaan sulit, kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa kita dapat mampu melewati ini semua bersama dengan Tuhan, dan kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan juga kita akan menemukan jalan keluar. Nah, sebagai penutup untuk firman pada hari ini, kakak akan mengajarkan kepada adik-adik sebuah lagu. Nah, sebuah lagu ini judulnya adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hatiku. Nah, kita belajar sama-sama ya. Roh Kudus yang tinggal dalamku, ajarku segala sesuatu. Pimpin aku ya Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas hari ini kita mau mencari jalan untuk menemukan Tuhan Yesus loh. Nah, sekarang adik-adik bisa melihat gambar ini kan? Cara mengerjakannya, follow IG @biakkr, lihat story-nya, lalu screenshot deh. Terus adik-adik bisa minta tolong ke papa atau mama atau kakak untuk bisa mengerjakannya. Setelah mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa upload hasilnya dan tag IG @biakkr. Selamat mengerjakan! Nah, adik-adik, sebelum kita menutup pertemuan pada Minggu Paskah yang kelima ini, kita mau mohon berkat Tuhan agar Tuhan senantiasa memberkati setiap upaya kita. Kita ambil sikap berdoa ya. Adik-adik di rumah masing-masing semua mengikuti apa yang akan kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih terima kasih untuk pembelajaran-Mu untuk pembelajaran-Mu melalui firman-Mu hari ini. melalui firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk selalu berada di jalan-Mu, berada di jalan-Mu, dan kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjadikan kami, memimpin kami menjadi anak-anak yang selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Jadikan kami selalu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, tadi semua adik-adik sudah menyelesaikan pekerjaannya semua kan, aktivitasnya. Nah, setelah adik-adik sudah mengerjakan, silahkan adik-adik upload di IG masing-masing atau bisa minta tolong mama, papa, atau kakak juga. Nah, setelah itu bisa di-tag @biakkr dan juga @komsos_kr. Nah, jangan lupa juga Untuk like, subscribe, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini. Sampai jumpa di pertemuan Bia Online minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.